Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqani min khairil khalqi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadratul kiram, sahibul bait, Bapak Akbar dan keluarga, karam dua taklim Bapak dan Manhuri, para asatidz khusus Ustaz Hamdan, Ustaz Maulana Khalid yang suka terbalik-balik namanya. Iya. Kadang-kadang Maulana Yusuf, kadang-kadang Muhammad Khalid gitu. Memang kadang-kadang dunia terbalik. Hadirin sekalian, talim kita pada malam hari ini tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab kalau bisa. Tadi mau berangkat nih ya. Saya ditanya sama bini saya, ini gara-gara YouTube. Ya. Emang orang perempuan nggak boleh ke kuburan? Saya bilang ini. Nah, ini yang saya mau sampaikan adalah kan nyusahin Ustadz juga. Kalau nonton YouTube ya pikiran-pikiran yang beda gitu ya. Ntar beda apa lagi, maulid bid'ah, gak boleh tahlilan, pakai bahan harus jumlah. Iya, nanti nanyanya sama saya. Yang enak kan nanya sama saya, datang ke rumah bawa ayam putih sama ayam hitam. Biarak dah ya. Ini mah nanya di jalanan cuma nawarin rokok, kebetulan saya nggak ngerokok. Tuh hadirin sekalian, pertanyaannya begini, emang orang perempuan nggak boleh ke kuburan? Saya bilang begini, pernah di zaman Rasulullah memang orang perempuan dilarang untuk ke kubur. Ini awal Islam. Ini makanya dengerin nih, nanti lihat konteksnya, diksinya diambil sepotong doang nih, kata Ustaz Yusuf orang perempuan nggak boleh ke kubur gitu ya. Memang kalau ngaji tidur kan pernah terjadi begitu, tidur pas dia yang diingat cuma itu doang. Dibilang sama bininya lah. Ya. Memang di zaman awal Islam baru berkembang itu Rasulullah pernah melarang orang perempuan berziarah kubur, ngantar ke kubur, urusan dengan kuburan. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang meninggal atau ke kuburan, biasanya perempuan itu meratap, bahasa Grogolnya gerung-gerung. Gegurungan ya. Tahu gegurungan sambil kegoseran. Ma baba di kuburan. Itu yang tidak diperbolehkan. Cipo ini memang bahaya ini. Iklan bahaya. Kayak kode di Cipo ini kalau di emang kalau nggak diangkat janji saya itu si Enon. Kemudian itu tadi iklan aja. Kemudian setelah Islam sudah berkembang banyak begitu, maka Rasulullah bilang fazuruha. Kata-kata ha berarti itu adalah domirnya domir muannas untuk orang perempuan. Awalnya nahaitukum an ziyaratil kubur. Pertama Rasulullah SAW melarang untuk berziarah kubur. Kemudian setelah Islam berkembang, hari itu dilanjutkan oleh Rasulullah, fazuruha, maka sekarang berziarahlah.
Boleh, silakan. Berarti boleh. Tadi dibilang begini, enggak ya kata kiainya katanya kalau kuburan nanti dosanya kan perempuan kan banyak auratnya dan sebagainya. Nanti dosanya buat si mayit. Hadis perkataan itu bertentangan dengan hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a ila amaluhu ila min salasin. Apabila anak Adam mati maka terputuslah semuanya. Udah nggak nanggung dosa lagi dia mah. Ya. Nah, apa seperti itu? Orang yang udah mati paling nangis doang. Kalau anaknya pada brengsek, anaknya kagak beres. Saya mau bilang anaknya pada berebut warisan, nggak ada yang berebut warisan ya. Ya, itu cuma itu aja. Ya. Persoalan-persoalan seperti itu. Jadi hadirin sekalian, terputuslah, maka putus amalnya semuanya. Ya, nggak ada ukuran dosa. Memang ada etikanya begini, perempuan juga. Ini hadirin sekalian. Kalau kita ngajakin bini kita ke kuburan, kudu yang rapi. Ya kalau kita kan kalau ngeliat di film-film di sinetron ya orang ke kuburan pakai rok segini ya, warnanya hitam, makanya harus segini nih. Kalau di kuburan ini nih, ya kalau kan ya dia nongkrong repot yang depannya. Iya. Ya kagak nongkrong emang capek ya. Karena ketika baca talqin tahlil itu kan pada nongkrong ya. Entah pada ngeliat ini memang tambah dosa sih. Iya. Gimana usaha itu? Saya kagak liatin mubazir. Kondisi mata kayak juga kan gitu. Nah itu artinya ketika kita ngajak ke kubur bini kita, itu kudu yang rapi. Pakaian rapi, pakai jilbab, ya pakai apa yang namanya gamis ya. Jangan yang bini urusan ini pakai kaos biru, pakai tank top ya. Allah. Jangankan kita, orang lain aja katanya gundam. Tahu gundam? Iya, jelas. Orang-orang yang bocil emang cakep tapi pakaian jangan begitu-begitu potong gitu ya. Nah, itu hadirin sekalian. Artinya ketika kita lihat YouTube atau ada berita di Instagram, juga kita kudu kita pilih-pilih dulu, disaring dulu gitu ya. Ini bener kagak ya? Jangan ditelan mentah-mentah. Ada orang pakai tanah cuping, lu ngaji di mana emang? Gua mah ngajinya YouTube sih. Ada orang udah pindah ngapain YouTube? Emang ngapain YouTube? YouTube mau gak bayar kasihnya. Emang apa? Cuma buta doang, sebulan 400 WP gitu ya. Ini hadirin sekalian. Jadi juga hati-hati juga. Ini ya memang zaman kemodernan beginilah ya. Kalau dulu ngaji jauh banget sama gurunya galak bener lagi ya. Digentak-gentak mulu. Sekarang mah di mana aja kita bisa bertanya, tapi kita saring-saring. Yang pertama hadirin bahwa kira-kira udah siap pertanyaan belum ya? Yang pertama adalah bertanya itu ayat Al-Quran juga yas'alunaka anil haid. Mereka bertanya tentang haid. Yas'alunaka anil akhillah, yas'alunaka banyak anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr. Artinya itu adalah bagian dari komunikasi antara Tuhan dengan hambanya. Jadi itu bentuk-bentuk pertanyaan seperti itu. Maka pada kesempatan ini silakan saja bertanya. Biasanya sih bertanya, ada yang sifatnya bertanya lugu, emang nggak tahu betul. Ada yang bertanya ragu-ragu. Ada yang bertanya cuma ngujinya guru. Sampai di mana nih? Tes guru satu guru. Ada yang begitu. Aduh kenapa? Karena kata pepatah Arab, as-su'alu nisfu jawab. Orang bertanya itu udah separuh jawaban. Emang dia udah tahu jadi separuh jawaban ya. Ya nggak apa-apa begitu. Ya memang sekarang tugasnya tanya-tanya ya. Silakan saja. Tapi kadang-kadang begini. Udah tanya, dijelaskan, dia nggak mau pakai. Ya, gitu dia. Ada seperti itu. Kenapa?
Dia katanya udah kan, kalau orang nggak tahu ngikutin yang tahu ya. Orang yang tahu adalah mengajar, itu rumus. Ini mah kagak tahu, kagak ngikutin. Yang tahu kagak ngajar, abrak-abrakan itu kampung. Ya. Ini hadirin sekalian. Kemudian ya namanya ini jangan memaksakan ketika kita tahu, kita tidak tahu. Gue yakin banget emang pendapat gue begini, gue mah nggak bisa pendapat gue begini. Udah dijelaskan, nanya, gue mau nanya sama guru itu cuman ya kalau dia sepaham sama gue ikutin. Kalau nggak sepaham, ya gue cuekin aja lagi. Ya. Iya, ada kira-kira kan begitu tuh. Nah silakan saja kalau bapak ibu ada pertanyaan ya. Ya, Ibu Cipo. Ya, silakan. Ayo, buka. Gantian saya pedesan. Oh, pedesan. Kalau yang biasa nonton YouTube banyak. Iya. Saya kagak ngerti tuh sama YouTube. Oh, itu banyak anak katanya. Mbak Ibu Cipo. Bang Cipo. Saya nanya. Ya, pedesan. Ini kebiasaan dan saya pernah ikutin. Kalau kita ikut ke makam, khususnya lagi makamin seseorang, cara baca talqin mana yang pas dan yang paling benar. Apakah setelah kuburan rata rapih, apa mayat lagi pas dikubur gitu baca talqin? Yang itu aja, yang kira-kira mana? Karena pernah saya ikutin lagi di pendem rapi baca talqin, ada juga sekali waktu ada yang udah rapi baru dibacain talqin. Yang mana yang paling enak? Yang paling enak. Yang paling abdul. Ini jawabannya bukan berdasarkan saya. Yang saya pernah ngaji aja saya jawab ya. Jadi begini hadirin sekalian, di samping etika kekuburan, kita kan kadang etika kekuburan apa aja kita kita tendang apa kalang kain gitu ya. Itu kata etika kuburan yang lihat sialan Andi Ahmad gue dilangkain dulu mah ditakut bukan kuburan. Jadi begini hadirin sekalian, ketika mayit dikuburkan itu kan kita disunahkan untuk baca Yasin, Ar-Rahman ketika ya. Baik itu yang mayat lagi jalan itu ada tikar lagi mau dipendam ya. Nah itu kemudian setelah selesai udah dikuburin, udah diairin, itu ditalkinin. Oh, setelah rapi jadinya. Ya rapi talkinin, saya kemarin jelasin ya. Yang ketika lagi talkin itu yang nalkinin duduk atau sila, kemudian yang ngikutin jamaahnya semua berdiri. Begitu. Nalkininnya begini nih, kalau si mayitnya di sini, mayit gimana ya? Ini mah emang katanya ngajinya maaf ya Pak ya. Ini mayitnya. Nalkinin boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, atau di sini juga boleh, jangan di sini. Pala. Di dekat pala lah ya. Kepala. Begitu. Nah, saya katakan kemarin setelah nalkin baru disambung dengan tahlil zikir. Ketika tahlil